Bersyukur bahwa kami memiliki Engkau ya Bapa. Dan kami sadari ya Tuhan bahwa hidup kami sekarang adalah milik-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat hal itu ya Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kami bangun pagi ya Tuhan, dan kami tidur malam. Dan sepanjang hari kami ya Tuhan, biarlah kami selalu boleh ingat bahwa kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan bahwa kami memiliki Engkau ya Tuhan sebagai batu karang yang teguh, kota benteng yang teguh, menara pengharapan, sebagai kekuatan kami ya Tuhan, sebagai sumber hikmat kami ya Tuhan, sebagai segala-galanya ya Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore ya saudara-saudara semua. Dan saudara, tadi kan Pak Arifin sudah sampaikan ya bahwa tema kita dalam bulan ini adalah living selflessly. Nah, kalau di laptop yang satunya ada backgroundnya, tapi ini laptopnya Ripka beda. Nah, living selflessly. Living selflessly itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidup tanpa mementingkan diri sendiri gitu ya, atau hidup tanpa pamrih, atau hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Banyak lagi beberapa, kalau saya cari di internet ya, arti daripada living selflessly itu hidup tanpa mementingkan diri sendiri, menjalani hidup dengan tulus, hidup dengan penuh pengorbanan, menjalani hidup dengan hati yang melayani, hidup untuk memberi bukan untuk menerima begitu ya. Dan kita sebenarnya coba sekarang kita pikir ya, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, dipanggil, dipilih oleh Tuhan gitu ya, untuk menjalani sebenarnya hidup yang seperti itu, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa ada yang bisa bilang amin? Amin. Puji Tuhan, banyak ya yang jawab amin. Berarti siap ya untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri ya. Dan ini mungkin sangat bertolak belakang sekali dengan filosofi dunia ini atau cara pandang dunia ini, dimana yang terkenal sekarang di kalangan anak-anak muda kan apa, you do you gitu ya. Jadi anak muda yang penting itu sesuai dengan hatimu. Yang penting itu apa kata hatimu gitu kan ya. Di dunia ini kita sangat sering mendengar yang penting ya kamu, kalau kamu srek ya udah, yang penting kamu srek, yang lain terserah, nggak peduli gitu ya. Nah, ini sangat-sangat bertolak belakang saudara ya. Mungkin kalau ada yang bilang jadi Kristen kok kayak gitu amat sih, kita harus mementingkan orang lain gitu daripada diri kita sendiri. Nah, tapi ini saudara ya, kita itu yang benar gitu ya saudara ya, karena itulah firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan ingat saudara, yang panggil kita, yang menciptakan kita itu siapa gitu ya. Jadi kalau seorang desainer dia merancang sesuatu, atau dia membuat suatu produk, misalnya seorang produk desainer, dia membuat suatu produk, misalnya produk yang di depan itu yang pompa air itu, yang pencet terus nanti airnya keluar gitu ya. Nah itu kan tujuannya untuk keluarin air itu kan. Desainer ini, perancang ini sudah punya rancangan produk ini untuk ini gitu. Dan sama halnya dengan kita ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tuh sudah mempunyai rancangannya, panggilannya untuk masing-masing kita. Kalau kita berontak saudara ya, kita nggak mau ikutin caranya Tuhan, jalan sesuai dengan firman-Nya Tuhan, ya pasti nanti kita yang akan susah sendiri gitu saudara ya. Pasti akan susah sendiri. Ya mungkin kalian akan, maksudnya kita tuh akan enak awal-awal, oh terserah aku lah, aku mau tidur sampai larut-larut, aku mau jalan-jalan sampai malam, sampai pagi, kan terserah, yang penting enak, hidup ini cuma sekali gitu ya, mungkin berpikir gitu. Terus tapi nanti yang susah, yang mengalami dampaknya adalah kita sendiri pasti nanti. Nah Tuhan nggak mau kita hidup seperti itu gitu. Tuhan maunya kita hidup itu penuh pengharapan ya, berkarya,
berprestasi, Tuhan mau menjadi berkat bagi orang lain gitu kan ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah panggil kita untuk kita lakukan. Jadi kalau sekarang masih ada, ini kita udah sepanjang tahun ini bahas ya mengenai kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua. Jadi banyak sekali dari awal kita banyak belajar ya bahwa kita harus hidup rukun, kita harus hidup harus mengusahakan damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam bulan-bulan ini kita sudah belajar banyak hal itu. Kalau sampai sekarang masih ada di antara kita yang berpikir bahwa untuk hidup untuk diri sendiri gitu ya, lebih baik cepat-cepat bertobat gitu ya saudara ya, karena nanti kita yang akan ini kena batunya sendiri, kita yang akan mengalami kesulitan demi kesulitan sendiri gitu ya. Dan karena kita tidak mengikuti dari panggilan atau rancangannya pencipta kita gitu ya, yaitu Tuhan kita. Dan tadi Pak Arifin tadi sampaikan bahwa tema bulan ini adalah living selflessly, hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Minggu pertama kita sudah belajar dengan topik sacrificial love, kasih yang penuh pengorbanan, yang dimana itu kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian minggu kedua kita belajar mengenai apa, saya agak lupa. Minggu kedua melayani berdasarkan dengan kasih. Jadi pada saat apapun yang kita lakukan selalu dasarnya adalah kasih. Allah pun dia memberi, dia mengutus anaknya yang tunggal karena kasih. Kristus pun turun ke dunia karena kasih. Kemudian yang ketiga adalah saya lupa yang ketiga ini. Pastor yang khotbah minggu lalu. Topiknya hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ya, oke. Dan topiknya dalam bulan yang hari ini adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Itu topiknya ya. Dan ayat kuncinya ada di Lukas 6 ayat 35 kalau nggak salah, 35. Lukas 6 ayat 35. Topik kita minggu ini adalah memberi tanpa mengharapkan balasan. Nah, ini Lukas 6 ayat 35. Ini kan topik-topik yang diberikan dari pusat ya saudara ya. Dan ini membantu khususnya untuk pengkhotbah yang belum senior gitu ya, seperti saya masih belajar banyak ya. Jadi ini membantu, jadi memberikan kita arahan. Dan pada saat saya baca ini, tetapi kamu, sama-sama aja ya saudara ya, baca bareng-bareng yang keras ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjam dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah ini ayatnya saudara ya. Pas saya baca ini kemudian saya menghubungkan dengan temanya memberi tanpa mengharapkan balasan gitu ya. Kalau kita baca satu ayat ini aja gitu ya, tetapi kamu kasihlah musuhmu, berbuatlah baik dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan gitu, maka upahmu akan besar belah. Kalau saya menghubungkan dengan topiknya memberi tanpa mengharapkan balasan, saya langsung mikir, aduh aku ini kayaknya kurang banget ya. Maksudnya memberi tanpa mengharapkan balasan. Waduh, kalau orang mungkin hartanya berlimpah-limpah, uangnya berlimpah-limpah gitu ya, dia memberi gitu ya, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya mungkin nggak apa-apa gitu ya, dia nggak mengharapkan balasan gitu. Tapi kalau saya nggak rohani banget ya. Maksudnya kan kalau orang-orang yang pas gitu ya, misalnya kita terima gaji gitu ya, misalnya atau kita terima apalah ya, maksudnya entah itu bulanan atau kemudian itu kalau dihitung tuh pas gitu ya untuk keperluan keperluan sebulan begitu. Kadang-kadang malah kurang, kita harus usahakan lagi gitu ya. Nah, terus habis itu kita tidak memberi pinjaman ya, ini ngomongnya pinjamkan ya, tidak mengharapkan balasan. Aduh, kayaknya aku masih jauh banget ya dari ayat ini gitu. Nah, kemudian tapi kalau kita mau mengerti firman Tuhan saudara ya,
kita kalau ada hal-hal seperti ini ya yang kita pertanyakan, ini gimana Tuhan kalau gitu ya. Nah, mari kita baca yang lebih lengkap, saudara. Jadi biasanya kalau ada satu ayat yang kita nggak ngerti, itu kita baca satu perikop gitu ya. Dan kemudian kalau satu perikop ini kita juga masih belum ngerti, kita bisa baca satu pasal. Satu pasal kita masih belum ngerti, kita bisa baca dari pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, gitu ya saudara ya. Biasanya itu nanti dapat pencerahan, saudara. Jadi jangan kita asal aja kita, wah Tuhan suruh begini ya, oke, berarti harus meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. Kemudian saudara, ada orang minjam, kasih pinjam. Ada orang minjam, kasih pinjam. Udah nggak usah balas gitu ya, nggak usah dibalikin gitu. Dan coba kita mengerti ayat ini. Mari kita coba baca dari satu perikop aja ya, nggak usah banyak-banyak satu pasal. Satu perikop itu dari Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 36. Nah, dan di perikop ini ada judulnya, saudara ya. Judulnya adalah kasihilah musuhmu. Kalau kita bahasa Indonesia, kasihilah musuhmu. Dan mari kita baca sama-sama. Saya minta yang perempuan untuk bisa membaca ayat yang ganjil mulai dari ayat 27 bersama dengan saya, dan yang laki-laki membaca ayat yang genap ya mulai dari ayat 28. Kita bergantian. Oke? 3, 2, 1. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Silakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu mengucapkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan memberikan sesuatu kepadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengucapkan kepada orang berdosa, supaya mereka memberi kembali sama-sama. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Nah, kita mau coba mengerti apa maksud Kristus yang mengatakan ini. Ini yang mengatakan ini Kristus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu. Mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Kristus gitu ya. Banyak orang berbondong-bondong datang, bahkan dari kota-kota lain saat itu. Dan ini juga adalah ajaran awal-awal dari pelayanan Kristus gitu ya. Judulnya tadi kita baca adalah kasihilah musuhmu. Dan kemudian ayat 35 dan 36 ya, ayat 35 ini ada di akhir dari perikop itu, saudara. Jadi kita bisa katakan ayat 35 ini adalah kesimpulan dari perikop yang kita udah baca tadi ya, kesimpulan dari perikop ini. Dan kalau kita lihat di sini ada apa yang harus umat Tuhan lakukan ya, apa yang harus kita sebagai umat Tuhan lakukan. Itu ada 3 poin dari ayat 35 itu, yaitu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Yang ketiga adalah pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dan kita balik lagi ke ayat 27 ya Ribka. Dan di sini kasihilah musuhmu. Ini adalah dasar ya saudara ya. Kalau 2 minggu lalu kita belajar bahwa hendaklah pelayanan kita semua didasari oleh
kasih. Bukan didasari oleh motivasi yang berbagai macam motivasi gitu ya, tapi kasih. Jadi kalau sekarang kita dipercaya untuk melayani di depan atau sebagai usher atau apapun ya, kalau sore hari ini di dalam ibadah maupun di luar sana, pada saat kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan jawaban gitu ya dari kita sebagai orang percaya. Pada saat kita melayani apapun itu, bahkan juga pekerjaan kita, saudara ya. Jadi dalam pekerjaan itu juga adalah, pekerjaan kita adalah pelayanan juga, saudara ya. Jadi kita nggak bisa pilah-pilah, saudara. Oh, ini kerjaan beda, pelayanan katanya harus sungguh-sungguh, kalau kerjaan nggak usah sungguh-sungguh. Nggak bisa begitu, saudara ya. Justru tidak ada, sebenarnya kita sebagai orang Kristen tuh nggak ada dualisme, saudara. Jadi di pekerjaan kita nggak mau pakai cara-caranya Kristus, nggak bisa juga gitu ya, karena kita orang percaya gitu. Justru kita sebagai orang Kristen dituntut untuk extra mile dalam apapun yang kita lakukan. Justru kan firman Tuhan berkata seperti ini, dalam segala hal yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu ya. Jadi pekerjaan kita pun di luar sana, kuliah kita pun, sekolah kita pun, apapun yang kita lakukan, pengangguran pun kita di rumah, bantu di rumah gitu ya, bantu orang tua di rumah atau apa, itu semua itu adalah pelayanan kita. Amin, saudara. Kalau kita adalah anak, pelayanan kita ya orang tua kita. Kalau kita adalah orang tua, pelayanan kita ya suami atau istri, anak-anak begitu. Nah, di sini kalau kita yang pertama dikatakan kasihlah musuhmu, ini adalah dasar, saudara ya, yang harus. Jadi bukan mengasihi, sekedar mengasihi orang yang baik sama kita, bukan orang yang dekat dengan kita, bukan, tapi juga musuh. Kemudian dikatakan berbuat baik kepada mereka. Yang berikutnya ayat 28, berbuat baik kepada mereka, yaitu apa? Memberkati mereka, bahkan orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang menyakiti kita. Ini Allah bilang justru ini bedanya ya, saudara ya, kepercayaan kita dengan dunia ini, cara pandang pola pikirnya Tuhan dengan pola pikir dunia, ini bedanya justru ya. Jadi justru kita mesti berbuat baik kepada musuh gitu ya. Orang musuh ini kita ngomong orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang yang menurut kita aneh mungkin ya. Tapi ingat ya, kadang-kadang kita juga aneh ya saudara buat orang lain. Jangan ingat orang lain aneh, pikir kita nggak ada anehnya gitu ya saudara. Karena kita pun masih hidup di dunia ini ya saudara. Jadi kita masih ada kekurangan, orang lain mungkin ada kelebihan yang merupakan kekurangan kita. Kita mungkin punya kelebihan yang merupakan kekurangannya orang gitu. Dan bahkan ini kita mendoakan gitu ya, ayat 28, mintalah berkat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, justru begitu ya. Nah kemudian tidak membalas, ayat 29, kalau ada yang berbuat jahat kepadamu jangan balas dengan kejahatan. Artinya itulah ya, disimpulkan ya, bukannya kita kasih ini pipi gitu kan, tampar lagi gitu ya, menampar pipimu yang satu berikannya, bukan itu. Ini artinya tuh jangan membalas, tidak membalas gitu ya. Kemudian beri lebih dari yang diharapkan, dikatakan kan, jangan meminta kembali. Kemudian dan inilah beberapa hal justru ya, dari kalau kita lihat dari pasal ini, maksud jadi mengasihi musuhmu itu. Dan ini adalah cara-caranya warga kerajaan, amin. Cara-caranya kerajaan Allah, dan kita adalah warga kerajaan Allah. Dan datanglah kita kepada yang berikutnya itu, pinjamkan tanpa mengharapkan, apa tadi ayat 35, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan gitu ya. Nah memberi, kemudian yang ketiga, memberi pinjaman atau bantuan gitu ya. Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Nah artinya apa ya ini pinjamkan tanpa mengharapkan balasan? Nah kata meminjamkan
bahasa Inggrisnya adalah to lend, ya, to lend gitu ya. Lend itu ada suatu ekspresi dalam bahasa Inggris itu yang menggunakan kata lend, gitu ya. Yaitu apa? Saudara mungkin pernah dengar to lend a helping hand. Ada ekspresi seperti itu, ya. Jadi can you lend a helping hand to siapa? Jadi artinya kalau diterjemahkan secara harfiah itu aneh, saudara ya. Lend a helping hand, meminjamkan tangan yang membantu. Itu dalam ekspresi dalam bahasa Inggris ya. Lend a helping hand. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah emang aneh gitu ya, meminjamkan tangan yang membantu gitu. Nah, tapi coba saya cari terjemahannya yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Artinya apa? Ini saya cari di AI ya, ChatGPT. To lend a helping hand gitu ya, apa? Terjemahan yang cocok gitu di bahasa Indonesia. Artinya mengulurkan tangan, turut membantu, memberikan bantuan. Jadi itu artinya memberi. To lend, meminjamkan, itu memberi bantuan, mengulurkan tangan, turut membantu. Salah satu hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara, pastinya itu adalah kasih itu adalah sesuatu yang aktif. Amin, saudara. Kalau kita bilang kita punya kasih, ya sebagai orang yang sudah pertama mengalami kasih Tuhan duluan, terus kita bilang kita punya kasih Allah itu aktif, ya saudara ya. Jadi dari tadi kita lihat, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka, memberkatilah mereka, doakan mereka, tidak membalas mereka, memberi lebih dari yang diharapkan. Jadi itu semua adalah aktif, sesuatu hal yang aktif. Kemudian yang ketiga itu juga tadi meminjamkan tanpa mengharapkan balasan. To lend, ya kalau kita ambil dari bahasa Inggrisnya, itu artinya juga memberikan bantuan. Memberikan bantuan, mengulurkan tangan, itu juga sesuatu yang aktif. Amin, saudara. Ini hal yang perlu kita semua sama-sama belajar. Mungkin ada orang yang sudah terbiasa ya untuk memberi. Kalau melihat ini saya tahu ada orang-orang yang mereka melihat ada suatu kebutuhan, itu dia udah otomatis mikir, aduh apa yang bisa saya kasih ya, apa yang bisa saya ini itu ada orang yang otomatis begitu apa, udah punya kebiasaan seperti itu, saudara. Tapi bagi yang belum, jangan khawatir ya saudara ya. Justru di sini Tuhan mau kita lebih mengaktifkan, amin, kasih kita. Tuhan mau kita latihan untuk, yaitu latihannya dengan apa? Dengan mengasihi musuhmu, dengan berdoa untuk musuhmu, memberi untuk musuhmu, terus habis itu, dan yang ketiga mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Amin, saudara. Bukan cuma untuk musuh ya, tentunya ya. Ini kan yang ngomong mengenai musuh kan, yang pertama tadi kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Yang ketiga pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Nah, untuk semua orang gitu ya saudara ya, apa yang bisa kita bantu, mari kita latihan dengar suara Tuhan, peka terhadap ajakan Tuhan ini dan mulai aktif gitu ya, mengulurkan tangan, memberi bantuan gitu. Baik itu dalam hal keuangan atau banyak hal lain yang diperlukan oleh saudara kita mungkin ya, yang meminta bantuan kita. Atau bahkan mereka nggak meminta, namun kita tahu mereka membutuhkan mungkin. Dan hal tersebut mungkin bisa ada dalam kemampuan kita untuk melakukan. Maka mari kita bantu, ulurkan tangan kita dengan tidak mengharapkan balasan. Amin, saudara. Nah, dengan tidak mengharapkan balasan tuh bukan berarti terus ya kita bantu aja. Terus kita nggak usah mengharapkan apa-apa, nggak gitu juga ya saudara ya. Kita selalu saya beberapa kali sampaikan bahwa patokannya adalah satu hal, saudara. Apapun yang kita lakukan, kayak kita mementingkan orang lain lebih dari diri kita sendiri gitu ya. Terus habis itu kita memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan. Itu satu hal patokannya, untuk supaya orang ini semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Kadang-kadang kadang-kadang malah sering
Kita memberikan bantuan, tapi kita juga harus menegur. Benar ya saudara? Kita juga harus ada supaya mendidik orang itu, supaya dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi patokannya itu selalu agar orang ini bisa dukung dia, dorong dia untuk maju, untuk tumbuh. Itu yang selalu menjadi tujuan kita. Sama seperti tujuannya Tuhan kita kepada kita. Amin, saudara. Tuhan selalu mau kita semakin naik level. Amin, saudara. Tuhan selalu mau kita semakin mampu lagi melakukan hal-hal dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Dia mau. Amin. Dan jadi apa yang mari kita ulurkan tangan kita, memberikan bantuan kita tanpa mengharapkan balasan, tanpa berharap dia membalas kebaikanmu, tanpa berharap orang lain memujimu, bahkan tanpa berharap Tuhan membayarmu, gitu ya. Karena memang itu sudah merupakan panggilan kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik, saudara. Melakukan hal-hal yang baik. Ya, udah pasti ya, bukan hal-hal yang menipulah, mencurilah. Apa itu pasti bukan rancangan Allah, ya saudara ya. Nggak mau gitu ya. Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Itu udah rancangannya Tuhan untuk kita gitu. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya sini bukan huruf besar ya, bukan hidup di dalam Tuhan. Memang kita harus hidup di dalam Tuhan, tapi nya di sini adalah hidup di dalam perbuatan baik itu, saudara. Itu yang Tuhan mau. Nah, meskipun kita tidak mengharapkan balasan, tapi di Lukas 6 ayat 35 ini disebut bahwa upahmu akan besar. Amin, saudara. Ini kita nggak usah mikirin ya, ini urusannya Tuhan ya, yang memberikan upah kepada kita, saudara. Tapi dikatakan upahmu akan besar, dikatakan seperti itu. Upahmu. Nah, kita melakukannya memang ini sudah tugas kita, sudah panggilan kita gitu ya. Jadi melakukan perbuatan baik, jadi kita follow aja gitu. Kita nggak perlu menuntut gitu. Nah, tapi yang pasti kalau kita memberi tanpa mengharapkan balasan ya, melakukan perbuatan baik kepada orang-orang sekitar kita, saudara-saudara seiman kita gitu ya. Yang pasti Kisah Para Rasul berkata di Kisah Para Rasul 2 ayat 35 itu Yesus bilang, Paulus yang nulis sih, cuman Yesus bilang bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Kita menerima happy kan ya, happy ya, terima banyak berkat, bener ya. Tapi sesungguhnya kata Yesus lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin, saudara. Sama-sama boleh kita katakan pada diri kita sendiri, lebih bahagia memberi daripada menerima. Iya. Bukankah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicari setiap manusia, saudara? Menerima sesuatu itu tadi happy ya, tapi berbahagia kalau kita bisa memberi sesuatu untuk memberkati orang lain. Dan kemudian di ayat 35 juga dikatakan selanjutnya, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maka kalau kita mengasihi musuh kita ya, artinya bertindak dalam kasih dan kemudian berbuat baik gitu ya, kemudian kita juga meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, apakah hari ini kita mau dipimpin oleh Roh Allah hidup kita ini, saudara? Nah, kemudian ya, saudara. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, Dan kita mau ya, saudara, kalau hidup kita ini bisa dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Allah ingetin kita firman Tuhan ini, kita lakukan. Nah itu ya, kalau Roh Allah ingetin kita firman Tuhan ini lewat di gereja atau pada saat kita saat teduh gitu ya, diingatkan dan kita lakukan, itu artinya dipimpin oleh
Roh Allah gitu ya saudara. Saat ini setiap kita ada kelemahan masing-masing ya, mungkin berbeda satu dengan lain, namun kita pun punya kelebihan masing-masing, karunia yang berbeda-beda, semuanya saling melengkapi. Amin saudara, untuk membangun tubuh Kristus. Dan di dalam kelemahan kita, kiranya kita terus berdoa sama Tuhan, minta kasih karunia, minta kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa mengatasinya, agar kita bisa menang. Amin saudara. Oke. Selanjutnya, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah ini pertama kalau baca sepintas, ini enak banget ya Tuhan ya. Maksudnya kita kan selalu merasa pertama mungkin pas baca musuhku gitu ya, orang yang jahat sama aku, orang yang, terus kita harus mengasihi. Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang, dia itu tidak tahu berterima kasih, tapi Tuhan baik sama dia terhadap orang-orang jahat gitu ya. Terus Tuhan kok pilih kasih sih? Kita yang udah jadi anak Tuhan, setia sama Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan tapi dia kayak gitu hidupnya, Tuhan baik sama mereka gitu ya. Dia udah nyakitin aku, tapi kita harus baik sama dia. Terus ada tulisan ini lagi, sebab ia baik. Jadi kita harus semua baik itu sama orang lain. Terus sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, jadi ini, pilih kasih nih Tuhan nih, gitu ya. Mungkin kalau sepintas kita kayak gitu ya, kan? Tapi ingatkah kita saudara bahwa sebelumnya pada saat kita belum percaya kepada Kristus, kita termasuk orang-orang ini saudara ya. Mudah-mudahan sekarang kita bertobat ya saudara, beneran ya. Udah nggak termasuk bilangan orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan orang-orang jahat ya saudara ya. Nah kita pun kita pun ada dalam kegelapan sebelum Tuhan panggil kita. Ya, jadi kalau sekarang ada saudara kita yang istilahnya jahat sama kita atau apa, atau mungkin masih nggak benar, masih kurang ini kurang itu, sehingga kita harus bantu gitu ya. Jadi kita ingat kalau dulu kita pun orang-orang yang seperti ini gitu ya. Bahkan mungkin saat ini pun kita masih jatuh bangun, sehingga kayak bangsa Israel gitu loh saudara ya. Bangsa Israel tuh kan kalau kita bisa kita kutukin ya, terus tegar tengkuk. Apa itu? Udah lihat tiang awan yang segitu, maksudnya tiang awan setiap siang ada tiang awan sehingga mereka nggak kepanasan. Setiap malam ada tiang api sehingga mereka nggak kedinginan di padang gurun. Mereka lapar dikasih mana, mereka minta daging dikasih burung gagak, terus nggak ada air dikasih air. Mereka lari dari Mesir, di laut dibelah. Mereka sudah lihat begitu besar mujizat dari Tuhan, tapi masih begitu. Aduh, untung aku nggak kayak orang Israel ya. Aku kalau udah di situ, wah udah aku pasti tunggu dulu saudara ya. Jangan kita mudah jelek-jelekin juga bangsa Israel gitu ya. Seringkali kita sendiri, bahkan kita sudah lama ikut Tuhan, masih kita jatuh, masih kita ngecewain Tuhan, masih kita berdosa lagi, begitu ya saudara. Jadi Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan kita pun mau jadi representatifnya Tuhan di dunia ini. Amin saudara. Ya, aminnya udah mulai berkurang sekarang saudara. Ya, jadi kita pun mau jadi representatif. Kita belajar terus ya saudara. Saya juga terus belajar gitu ya, dengan segala hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Dan saya maksudnya ya, kita belajar untuk lebih mengasihi gitu ya, karena Tuhan pertama kali sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Nah, kemudian yang ini adalah suatu, seperti 2 minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa cara hidup yang mengasihi gitu ya, mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa mengharapkan balasan, mengampuni orang yang menyakiti kita,
berdoa bagi musuh kita, dan lain-lain banyak yang kita sudah belajar ini ya saudara ya. Dan memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan begitu ya. Ini semua itu adalah salah satu cara ampuh untuk memberitakan firman Tuhan saudara ya. Cara ampuh untuk supaya orang semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bingung untuk kita menginjil ya, gimana ya sekarang kalau mau menginjil ya, kayaknya kok dulu ada orang-orang yang datang dari rumah ke rumah gitu ya, untuk datang langsung sampaikan mengenai Injil Injil Tuhan gitu ya. Dan kayaknya kok susah ya kalau kayak gitu ya dalam konteks sekarang. Nah, ini cara ampuh saudara. Kalau kita hidup dengan kasih gitu ya, dengan kasih yang ekstra ini seperti Tuhan ya, yang Tuhan ajarkan, itu adalah cara ampuh untuk menginjil sebenarnya saudara ya. Jadi kalau kita lihat di cara hidup jemaat mula-mula aja gitu ya, cara hidup jemaat yang mula-mula, dikatakan pada saat mereka jemaat-jemaat baru yang setelah hari Pentakosta, di mana saat itulah terbentuk gereja untuk pertama kali ya, dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu di Kisah Para Rasul 2 ya, mereka tuh bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul ya untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ada terjadi di tengah-tengah mereka banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, itu kan tanda-tanda cara hidupnya jemaat mula-mula, di mana mereka tuh selfless ya, tidak mementingkan diri sendiri begitu. Mereka mengasihi gitu ya, dan bertekun dan sehati. Mereka berkumpul dalam bait Allah. Mereka makan bersama-sama dengan gembira, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai setiap orang, dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Cara-cara Kristus ini, cara yang kasih ya, hidup tanpa pamrih, tidak mementingkan diri sendiri, memberikan bantuan, mengulurkan tangan tanpa mengharapkan balasan. Cara-cara ini sebenarnya adalah cara penginjilan yang ampuh, saudara. Jadi dan ini bukan hanya ini. Saya percaya di dalam dunia modern juga ada firman Tuhan yang berkata, memang saya lupa ayatnya di mana ya. Bila ada saudaramu yang membutuhkan bantuan, kamu tahu, tapi kamu tidak membantu, nah itu udah salah gitu ya, udah dosa begitu. Dan kemudian ada juga firman Tuhan yang berkata, bantulah orang-orang yang kamu tahu supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi orang-orang yang dibantu itu mereka akan memuliakan nama Tuhan. Artinya mereka terinjili gitu ya. Mereka semakin memuliakan Tuhan. Kemudian orang-orang yang mungkin melihat bagaimana hidup kita yang penuh kasih kepada saudara-saudara seiman gitu ya, kepada orang-orang yang di sekitar kita, mereka pun nanti akan memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah cara penginjilan yang ampuh. Kemudian kesimpulan ini ditutup di ayat 36. Dikatakan seperti ini saudara. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi hendaklah kita semua murah hati. Murah hati ini generous ya dalam bahasa Inggrisnya. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati ini murah hati dalam hal memberikan kasih. Amin saudara. Dalam hal mengasihi, kita memberikan kasih kita gitu ya kepada orang-orang. Dan ya kita nggak perlu, mungkin kita semua tahu ya, yang nggak tahu ya kita mau belajar gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Dan hendaklah kita murah hati sama seperti Bapa kita adalah murah hati. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak saudara, dan kita mau merenungkan firman ini.
Saya ajak kita untuk mulai lebih memikirkan orang lain, saudara, dan bukan diri kita sendiri. Bahkan bila saat ini mungkin keberadaan kita tidak ada dalam kelimpahan, kalau dalam hal harta atau keuangan mungkin kita belum bisa untuk memberi gitu ya. Namun ini adalah firman Tuhan, saudara, dan kita mau melatih diri kita sendiri memberi dengan tulus, dengan tidak mengharapkan balasan, mengasihi orang, tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin hari ini banyak sekali keperluan saya ya. Saya masih butuh handphone baru, saya masih butuh laptop baru, saya masih butuh ini dan butuh itu gitu ya. Namun saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengikuti apa yang Dia inginkan, blueprint atau rancangan yang Tuhan sudah buat kita untuk melakukan perbuatan baik, mementingkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kita nyanyikan lagi lagu yang terakhir tadi kita nyanyikan. Singer bisa maju ke depan untuk membantu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan, untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami ya Tuhan, membawa kami dari dalam kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Engkau memiliki rancangan untuk setiap kami ya Tuhan. Engkau sudah memberikan panggilan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan, yaitu untuk berbuat baik,
melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ya Tuhan, yang memuliakan nama-Mu, melayani orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan, menjadi berkat bagi mereka ya Bapa, untuk mengasihi ya Bapa, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan ya Bapa, untuk menjadi berkat ya Tuhan kemanapun kami pergi. Maka upah yang Engkau berikan bagi kami pun besar ya Tuhan, dan kami akan disebut anak-anak Allah ya Bapa. Kiranya kami boleh murah hati, sama seperti Bapa kami adalah murah hati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama mengucapkan kekuningan resmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh SM. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Jadi untuk list pengumuman hari ini, ibadah setiap